Bel tidak perlu kelaparan kali ini. Dia memanggang ular berbisa untuk camilan. Ia melihat daging ular berbisa yang berlemak. Bel mengiris sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dagingnya lembut dan manis. Dagingnya mengandung protein berkali-kali lipat dari daging sapi. Tapi jika Anda makan banyak makanan saat Anda mengalami dehidrasi, jika Anda makan banyak makanan dalam keadaan dehidrasi, Anda akan kehilangan air dalam proses pencernaan. Bel harus berhenti makan makanan berprotein dan pergi mencari air. Di tengah perjalanan, dia menemukan semak kaktus. Buah merah di bagian atas dikenal sebagai buah naga. Buah ini adalah hidrator yang hebat. Bel segera mengupas kulit luarnya untuk memperlihatkan daging berlemak di dalamnya. Buah naga liar tidak menggunakan pupuk teknologi. Rasa buah yang manis dan asam membuat Bel memakan semua daging buah yang ada di kulitnya. Saya hanya berharap akan ada lebih banyak buah naga di sepanjang jalan. Namun sepanjang perjalanan tidak ada buah naga. Sebaliknya, dia menemukan burger keliling yang segar. Bel merangkak dengan tangan dan kakinya. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa menangkapnya. Untuk menghemat energinya, Bel memutuskan untuk berhenti mencari air. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan yang sulit, di dekatnya, sebuah gundukan tanah yang mencolok menarik perhatian Bel. Ketika dia mendekat, ternyata itu adalah sebuah sumur kering. Sumur itu sangat dalam sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Bel mencoba menguji kedalamannya dengan melemparkan gumpalan tanah ke bawah. Kedalamannya lebih dari 20 meter. Meskipun sumur itu memiliki sejarah, tapi Bel melihat ada semak-semak tidak jauh dari situ. Jadi sangat mungkin sumur itu digali sampai ke permukaan air. Tapi bagaimana cara turun ke sana adalah masalah besar. Bel berpikir untuk waktu yang lama. Dia menebang 2 batang pohon. Kemudian dia menggunakan pisau untuk menghaluskan permukaannya. Jika kedua batang pohon itu lebih panjang dari lebar sumur, mereka bisa ditancapkan secara diagonal ke dinding sumur sebagai pijakan. Dengan menggerakkan kedua tongkat secara bergantian ke atas dan ke bawah, dia bisa mencapai dasar sumur. Untuk mencegah jatuh, Bel sangat berhati-hati. Setelah 10 menit, ia berhasil mencapai dasar sumur. Hasilnya sesuai dengan yang ia harapkan. Permukaan sumur tertutup lapisan pasir kering. Setelah menggali sedalam 20 cm, ia menemukan lumpur. Bel membungkusnya dengan pakaiannya. Dia menyedot air yang telah disaring sebanyak mungkin. Namun, ia tidak bisa memuaskan dahaganya. Hanya ada sedikit air di tumpukan lumpur yang besar. Dia tidak ingin membuang-buang waktu di sini. Jadi Bel kembali dengan cara yang sama, tapi lebih sulit untuk memanjat, sulit untuk mencapai sumur. Tongkat-tongkat itu jatuh dari bawah kakinya karena dia terlalu melekat pada dasar sumur. Karena ketakutan, Bel berpegangan pada tongkat terakhir. Dengan bantuan seorang juru kamera, dia berhasil memanjat. Bayangan hampir jatuh ke dalam sumur sangat menakutkan. Dia mengenakan ranselnya dan melanjutkan perjalanan. Ada kaktus di gurun yang disebut Hudia. Sari buahnya menekan nafsu makan dan mengurangi rasa lapar. Jika Anda tidak dapat menemukan air, Anda harus menggunakannya. Rasanya tak terlukiskan. Rasa pahitnya membuat Bel memakai topeng rasa sakit. Dengan buah Hudia, Bel berjalan ke area hutan dalam satu tarikan napas. Kemudian jejak hewan di tanah menarik perhatiannya. Menurut pengalaman Bel selama bertahun-tahun dalam bertahan hidup, ini mungkin seekor sigung. Kesempatan seperti ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bel segera menebang ranting pohon willow dan pergi ke area tempat hewan itu nongkrong. Dia akan membuat perangkap elastis untuk menangkap mangsanya. Dia menancapkan salah satu ujung ranting ke tengah-tengah batu. Ujung yang lain diikat dengan lasso dan jebakan. Setiap kali seekor binatang menginjak perangkap, lasso akan langsung mengerut dan muncul bersama dengan cabang pohon willow. Ini adalah masalah keberuntungan, apakah kita mendapatkan makanan yang lebih baik atau tidak. Setelah 1 jam menunggu, Bel mencium bau busuk, lalu dia bergegas menuju perangkap dengan penuh semangat. Dia jatuh ke dalam perangkap. Untuk menghindari rabies, dagingnya harus dimasak dengan sempurna sebelum dimakan. Dalam beberapa saat, rasa dagingnya begitu lezat, mulutnya berair. Namun demi keamanan, daging itu harus terus dipanggang dengan api besar. Hingga setengah jam kemudian, dagingnya benar-benar menghitam. Dia memberanikan diri untuk memotong sepotong kecil dan mencicipinya. Rasanya sangat tidak biasa, seperti stik yang dilapisi telur bebek busuk. Tapi demi energi, Bel berjuang untuk menghabiskannya. Tapi ada banyak hal di hutan, selain membuat perangkap untuk mangsa, dan mengambil karunia alam kapanpun Anda bisa. Hewan-hewan pemburu biasanya menyembunyikan makanan yang belum dimakan. Bel cukup beruntung menemukan kepala babi besar. Dagingnya masih segar.
Bahan-bahan kelas atas seringkali hanya membutuhkan persiapan yang paling sederhana. Lemparkan saja kepalanya ke dalam api dan panggang. Tidak butuh waktu lama, sampai aroma kulit hangus tercium di udara. Kemudian tunggu 1 jam sampai dagingnya berbau harum. Keluarkan kepala babi yang menghitam. Anda bisa melihat daging di dalamnya. Masukkan ke dalam mulut Anda dan rasakan. Rasanya benar-benar enak. Dagingnya sangat empuk dan keras. Bel terus memotong daging dan memakannya. Enak sekali.